pagi anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Setelah ini kalian akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jangan lupa dibaca dulu. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan itu apa? Yaitu tumbuhan juga berkembang biak, tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru, sama seperti manusia, sama seperti hewan juga berkembang biak. Dan perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama alami, yang kedua buatan. Perkembangbiakan alami itu yang perkembangbiakan tanpa campur tangan bantuan manusia. Kalau yang buatan itu dengan campur tangan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara alami yaitu biji, tunas, umbi, dan spora. Yang pertama, tumbuhan yang berkembang biak menggunakan biji yaitu tumbuhan mangga. Contohnya ada di gambar sebelah. Selanjutnya, contoh kedua yaitu biji tumbuhan jeruk. Itu bisa menghasilkan tumbuhan baru. Dan di dalam biji terdapat 3 lapisan. Yang pertama yaitu embrio. Embrio itu apa? Embrio itu calon tumbuhan baru. Dan yang kedua yaitu kotiledon. Kotiledon itu sumber makanan untuk tumbuhan baru, untuk calon tumbuhan baru. Dan yang ketiga yaitu selimut biji. Selimut biji ini gunanya untuk melindungi biji. Yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan tunas. Tunas yaitu anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan baru. Contohnya pada tumbuhan pisang. Pada tumbuhan pisang di sebelah Bu Ima ini kan ada pohon yang besar dan pohon yang kecil-kecil. Lah tunas itu yang pohon kecil-kecil dan itu akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Yang kedua yaitu cocor bebek. Kalau cocor bebek itu tunasnya ada di daunnya, sedangkan yang pisang tadi kan tunasnya ada di sebelah tumbuhannya. Kalau cocor bebek ada di daunnya. Selanjutnya yaitu umbi. Umbi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Contoh yang pertama yaitu umbi batang, yaitu kentang. Kentang ini berkembang biak dengan cara umbi batang. Yang kedua umbi lapis. Umbi lapis contohnya yaitu bawang. Bawang kan berlapis-lapis, itu namanya umbi lapis, berkembang biaknya dengan umbi lapis. Dan yang ketiga yaitu umbi akar. Contohnya wortel. Kan wortelnya nanti kalau lama-kelamaan akan tumbuh akar, itu namanya umbi akar. Contoh tumbuhan perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang keempat yaitu spora. Spora itu bintik-bintik pada daunnya. Contohnya pada tumbuhan paku di sebelah Bu Ima ini ada bintik-bintiknya di daun. Itu namanya spora. Nah, selanjutnya sudah tumbuhan perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Selanjutnya contoh perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Buatan tadi apa? Yaitu dengan campur tangan manusia. Yang pertama yaitu contohnya cangkok. Mencangkok ini bisa pada tumbuhan mangga. Setelah ini ada video pencangkokan tumbuhan mangga. Silakan melihat. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini Pak Fikri akan melanjutkan video materi yang diajarkan oleh Bu Ima tadi. Ya, langsung saja lihat. Ini Pak Fikri membahas matematika tentang pembagian. Apa sih pembagian itu? Pembagian itu merupakan pengurangan berulang. Nah, seperti apa?
Ini seperti ini. Ini kan ada 12 dibagi 2. Kita lihat angka 12-nya. Untuk mengerjakan soal ini, kita 12-nya kita tulis ini, terus dikurangi ininya pembagiannya diganti dikurangi 2. Nah, 12 dikurangi 2 berapa? Ini dikurangi ini sama dengan 10, ya kan? Terus dikurangi 2 lagi. Nah, 10 kurangi 2 sama dengan 8. Dikurangi 2 lagi. 6 dikurangi 2 lagi 4 dikurangi 2 lagi 2 dikurangi 2 lagi 0. Jadi pembagian maksudnya pengurangan berulang seperti ini. Dari 12 dikurangi angka pembaginya. Nah, sampai hasilnya 0. Terus kemudian kita hitung buahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ya, itu soal yang pertama. Terus kemudian yang kedua, 20 dibagi 5. Ini ada contoh 2. Berarti 20 dikurangi berapa anak-anak? Ya, kita lihat dikurangi 5, pembaginya 5. 20 dikurangi 5 berapa ini? 15, ya kan? Terus 15 dikurangi 5 lagi sama dengan berapa? 10. Terus 10 dikurangi angka 5. 10 kurangi angka 5 berapa? 5, ya kan? Terus sampai kita mencari 0, 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kemudian kita hitung 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya 20 dibagi 5 sama dengan 4. Baik anak-anak, kan tadi sudah ini 20 dibagi 5, jawabannya 4. Lah, ini untuk pembagian yang bisa dikurangi, soalnya angkanya kecil-kecil. Untuk yang nomor 3 ini kita memakai cara porogapit yang seperti di buku tematik. Kita tulis angkanya 865 dibagi berapa? Dibagi 5. Lah, ini apabila angka yang di sini kita ngambil dari yang depan dulu. Apabila angka yang di depan ini lebih besar dari angka yang di sini, bisa dibagi. Lah, kita ambil angka 8 dulu. Dari sini kita balik aja. 5 dikali titik-titik sama dengan hasilnya yang mendekati 8. 5 kali 1 berapa? 5. 5 kali 2 10, ya kan? Berarti kalau misalnya angkanya 10 kebanyakan, berarti kita memakai angka 5. 5 kali 1 5. Berarti kita tulis di sini 1. 1 ini dikali 1 dikali 5 berapa anak? 5. Sudah, kemudian dikurangi 8 dikurangi 5 3. Iya kan? 3. Kemudian 3 dibagi 5 bisa apa enggak? Karena angkanya yang di sini kecil dan di sini besar, berarti yang 6-nya turun. Nah, ini 36. Kita cari lagi 36 dibagi 5 sama dengan berapa? Kita balik juga caranya. 5 dikali titik-titik yang hasilnya paling mendekati angka 36. Berapa? 5 kali berapa? 5 kali 6 berapa? 30. 5 kali 7 35. 5 kali 8 itu 40. Wes. Lah, ini kita lihat 40 sama 36. Besaran 40 berarti kita tidak memakai 40 tapi memakai 35. 35 berarti 5 dikali 7. 7 kita tulis 7. 7 ini juga sama dikali 35. Hasilnya ditaruh di sini 35. Sudah, kita kurangi. 36 dikurangi 35 berapa? 1, ya kan? 1 dibagi 5 kan nggak bisa, berarti 5-nya yang di sini turun ke bawah, jadinya 15. Sama saja. 15 dibagi 5, kita mencari perkalian paling dekat. 5 kali 1 kan 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, berarti pas 15. Berarti 5 kali 3 berapa? 15. Kita tulis 3-nya ditulis di sini. 3 dikali 5 sama dengan 15. Terus kemudian kita kurangi 15 kurangi 15 0. Berarti 865 dibagi 5, jawabannya yang ini 173. Ya, paham? Bisa dimengerti?
Kita kasih contoh satu kali lagi supaya kalian lebih paham. Berapa yang ini? 380 dibagi angka 4. Wes, ini 3 ini kan kecil. Lah kita pakai 4 yang 3 dibagi 4. 3 sama 4 besaran mana? Besaran 4. Berarti ini kita memakai 2 angka. Set. Kita cari 38 itu yang paling mendekati 4 dikali berapa yang paling mendekati angka 38. Kita tulis dulu 4 dikali 5 20. 4 kali 6 itu 24. 4 kali 8 32. 4 kali 9 itu 36. 4 kali 10 itu 40. Berarti yang mendekati angka 38 berarti 4 dikali 9 36. Kita tulis di sini 9. 9 dikali 4 ini berapa? 36 ya kan? Kemudian kita kurangi 38 dikurangi 36 2 dibagi 4 bisa apa enggak? Enggak bisa, berarti kita turun yang ini, nolnya belakang turun 20. Kita cari 4 dikali titik-titik yang hasilnya 20 berarti berapa? 4 dikali 5 20 kan? Berarti kita tulis di sini 5 dikali 4 ini sama dengan 20. Berarti 20 kurangi 20 0. Wes, sudah habis. Berarti 380 dibagi 4 sama dengan 95. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi yang pertama dapat dari Bu Ima apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Ada apa saja perkembangbiakan tumbuhan alami dan buatan. Terus kemudian Pak Fikri mengajarkan pembagian dengan cara pengurangan seperti ini. Terus kemudian dengan cara pola kapit. Sudah selesai untuk materi hari ini, ya kan? Terus sebelum diakhiri videonya, Pak Fikri ingin menyampaikan pesan kepada anak-anak. Yang pertama, jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Terus kemudian jangan lupa sholat 5 waktu karena itu kewajiban kalian.